Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan nama saya Nanda Yupitaloka dari Dacana Nyai Karimah, UIN Sunan Ampel Surabaya, gugus depan 31058. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, poin SKU nomor 7 tentang upacara adat. Nah, di sini saya memilih upacara adat Tedak Siten. Tedak Siten itu apa sih? Nah, kita tahu biasanya itu Tedak Siten itu merupakan upacara adat di mana eh, bayi yang kita kalau orang Jawa bilang udah lemah atau sudah bisa berangkat begitu ya. Nah, di sini tedak berarti menampakkan kaki dan siten berasal dari kata siti yang berarti bumi. Nah, biasanya ini tedak siten ini dilaksanakan ketika bayi tersebut sudah berumur 7 bulan dan mulai belajar duduk atau berjalan ataupun merangkak di tanah begitu. Oke, lanjut. Nah, gimana sih proses tedak siten itu? Nah, kita tahu biasanya tuh yang pertama kali kita menyiapkan eh, tujuh macam eh, tujuh macam jada. Atau kalau di tempat saya itu biasanya kayak jenang gitu ya, tapi dengan berbagai warna. Ada warna merah, kuning, hijau, ungu, dan banyak lagi lah. Pokoknya 7 warna. Nah, 7 warna ini merupakan simbol kehidupan yang akan dilalui oleh si anak. Mulai dari dia menampakkan kakinya pertama kali, diawali dari warna yang paling gelap, menuju ke warna yang paling terang. Misalnya yang paling gelap tadi itu kayak ungu atau coklat gitu, terus menuju ke warna yang paling terang, contohnya kayak kuning, hijau, dan masih banyak warna terang lainnya. Nah, selanjutnya yakni menaiki tangga tebu. Menaiki tangga tebu itu apa sih filosofinya? Nah, tangga tebu biasanya itu terbuat dari tebu wulung. Dalam arti kita menampakkan kaki atau menjalani kehidupan. Apa yang dilakukan oleh seorang anak diharapkan semakin meningkat dan mampu melewati halangan dan rintangan hidupnya kelak. Maka dari itu, pada Tedak Siten ini dilaksanakan upacara menaiki tangga tebu gitu. Nah, selanjutnya ada eh, setelah menaiki tangga tebu itu ada eh, berjalan di pasir atau ceker-ceker. Nah, tujuannya apa sih berjalan di pasir atau ceker-ceker ini? Biasanya itu untuk menjalani hidupnya agar dia siap untuk menghalangi, untuk menghadapi halangan dan rintangan di kehidupannya nanti. Lalu yang keempat ada kurungan. Nah, dalam sebuah kurungan biasanya anak ini dibiarkan untuk memilih barang-barang yang ingin mereka pilih. Biasanya anak tersebut di dalam kurungan itu sudah disediakan beberapa barang yang akan dia pilih untuk menggambarkan masa depannya. Contohnya sisir. Sisir ini kadang orang-orang memiliki filosofi ya yang berarti anak tersebut jika dalam kurungan memilih sisir, maka anak tersebut di kemudian hari akan eh, pintar berdandan, mungkin begitu ya, atau mungkin pesannya bisa jadi makeup artist atau apapun yang berhubungan dengan sisir. Lalu ada lagi, ada ballpoint biasanya. Nah, kalau sampai anak itu memilih ballpoint dalam kurungan tersebut, filosofinya yang katanya, yang kata orang Jawa itu anak tersebut besoknya mungkin akan kerja yang berhubungan dengan ballpoint. Mungkin bisa bekerja di kantor atau berkuliah mungkin atau menjadi dosen atau menjadi guru dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan ballpoint. Lalu ada uang mungkin di filosofi Jawa mungkin hal tersebut kalau udah dewasa bekerjanya berhubungan dengan uang, contohnya bekerja di bank atau kalau anak-anak itu mungkin memilih
mainan seperti bus ataupun kereta-keretaan atau mungkin pesawat-pesawatan. Mungkin di kemudian hari anak tersebut akan menjadi supir, mungkin jadi supir bus tadi, supir kereta ataupun supir pesawat atau pilot dan masih banyak lagi ya. Lalu setelah kurungan, setelah cekek-cekek tadi kan pasti kotor ya kan ya. Terus kurungan. Nah, terus ini tuh ada setelah kurungan tadi tuh menyebar kudik-kudik, di mana kudik-kudik itu kalau di Jawa itu koin-koin gitu ya, menyebar koin-koin. Ayah dan anak menyebar beras yang berisi uang koin. Nah, ini tujuannya itu agar si anak kelak menjadi anak yang dermawan gitu ya, suka memberi kepada orang. Nah, nanti kudik-kudik ini, maksudnya koin-koin ini yang sudah disebar, itu diambil oleh orang-orang yang mengikuti upacara tidak sitan itu, diambil gitu. Lalu setelah selesai semuanya, baru kita memandikan anak tersebut. Jadi, setelah melalui melangkahi 7 warna jada, terus juga apa tadi? Hmm, kurik-kurik tanah itu tadi ya, terus kurungan dan juga menyebar kudik-kudik. Nah, ini anak tersebut akan dimandikan dengan bunga 7 rupa biasanya. Nah, kenapa kok anak ini dimandikan selain untuk membersihkan anak tersebut? Tujuannya yakni semoga kedepannya anak tersebut membawa nama harum keluarga di kemudian hari dan di masa depannya. Gitu. Lalu yang paling ditunggu-tunggu di akhir setelah dimandikan biasanya anak tersebut kembali dipakaikan baju dan di didandanilah bagaimana agar anak tersebut menjadi cantik dan ganteng kembali. Lalu acara tunggu-tunggu yakni biasanya tumpengan. Nah, di situ orang-orang yang mengikuti acara tidak siten sehabis tadi ikut ikut berkeroyok, ikut udik-udik tadi biasanya eh, makan atau menikmati hidangan dari tuan rumah yang sudah disediakan biasanya berbentuk tumpengan gitu. Nah, tumpengan itu biasanya nasi yang dibentuk seperti kerucut atau tumpeng dan dikelilingi oleh lauk-lauk yang macam-macam gitu. Begitulah tata cara upacara Tedak Sitem di Jawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.